Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Salam, salam. anggota Jemaat Ciasdak maupun dimanapun kita berada pada malam waktu Amerika dan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Perkenalkan, nama saya adalah Otisinus. Saya berasal dari Gresik, Jawa Timur, dan saya sekarang ini ditempatkan di Jemaat Anjas Moro, Surabaya. Saya memiliki seorang istri, hanya seorang saja, dan dikaruniai 2 orang anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki, di mana anak pertama saya perempuan, saat ini masih sekolah dasar, yang laki-laki masih belum sekolah. Dan pada saat ini saya bersyukur oleh karena kasih Tuhan boleh bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang jauh, tetapi kita dekat karena kita terhubung melalui media Zoom pada pagi hari ini. Kami juga terima kasih kepada Bapak Lloyd Simorangkir yang sudah menghubungi kami, dan Bapak Simorangkir ini adalah abang saya. Ya, karena beliau ini adalah pembina kami waktu saya mengikuti kelas Master Gate yang lalu. Jadi pada waktu beliau menghubungi saya, beliau tidak tahu siapa namanya Otisinus, tetapi ketika saya mengenal, saya tanyakan siapa namanya Bapak, dan beliau sebutkan Lloyd Simorangkir, saya langsung tahu itu beliau, pasti beliau. Dan saya katakan, Bang, ini saya Oti. Oti yang mana? Saya ikut kelas Master Guide di Tanjung Anung waktu itu, dan beliau kemudian mengingat. Jadi kami sedikit bernostalgia pada waktu yang lalu. Dan saya bersyukur juga kami juga boleh bertemu dengan salah seorang sahabat kami sepelayanan, yaitu Ibu Gladys Maromon bersama dengan suami beliau Kiki Fantavi. Ini adalah satu angkatan kami di UNAI ketika kami berkuliah, dan mereka ini juga teman-teman kami dalam penginjilan. Kami punya satu grup namanya Grup Disciples, dan kami bersama-sama menginjil ke beberapa tempat pelayanan di berbagai jemaat yang ada di Bandung maupun yang ada di Jakarta. Jadi saya bersyukur boleh bertemu kembali dengan keluarga Allah, ya, saudara-saudara yang kami kenal dekat, tetapi juga ada juga yang belum kami kenal, tapi kami percaya bahwa melalui pertemuan pada malam hari ini kita boleh lebih kenal, supaya kita boleh lebih mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini izinkan saya untuk berbagi screen. Pak Simorangkir, apakah bisa? Oke, saya akan coba berbagi screen. Oke, judul pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Rest in Peace. Ya, seringkali kita mendengarkan istilah tentang rest in peace. Tetapi kapankah kita mendengarkan pernyataan tentang rest in peace ini? Seringkali kita membaca istilah rest in peace ini adalah di batu nisan. Ya, atau mungkin di berita duka cita yang ada. Tetapi latar belakang dari rest in peace itu sendiri sebetulnya istilah ini sudah terdapat di batu nisan yang ditemukan tahun 500 Masehi. Dan dari situlah kemudian dikenal tentang istilah rest in peace ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita perlu melihat kondisi yang ada di negara kita. Ketika berbicara tentang rest in peace ini, maka ada perdebatan yang terjadi. Pada waktu seorang artis namanya Ashraf Sinclair kemudian meninggal dunia, ketika kemudian mulai dilakukan ucapan-ucapan duka cita, saya mohon maaf, ini di belakang kami ada masjid, sehingga ini waktunya sholat Jumat, sehingga Lagi agak Jumatan, iya. Iya, saya mohon maaf sekali. Memang Indonesia begitu, enggak heran, it's Iya. okay, pendeta. Ya, jadi ada sebagian mengatakan tidak patut kalau istilah itu dikenakan kepada saudara-saudara kita umat muslim. Karena sejatinya bahwa jiwa mereka sementara dalam perjalanan pulang ke rumah Tuhan. Ya. Tetapi bagi orang-orang Kristen juga mungkin istilah ini tidak tepat.
Kenapa? Karena mayoritas denominasi dari gereja mengatakan bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, maka sejatinya dia dalam perjalanan menuju ke surga atau menuju ke neraka. Jadi saudara, kadang-kadang istilah ini menjadi satu dilema tersendiri. Tetapi bagi kita, umat Advent yang percaya bahwa ketika seseorang itu mati, maka dia beristirahat, maka saya percaya bahwa ini menjadi satu hal yang tepat untuk kita gunakan. Tapi pada malam hari ini, saya tidak mengambil istilah ini untuk memberitakan tentang bagaimana kondisi orang yang meninggal, atau bagaimana perjalanan dari orang meninggal ke surga, atau bagaimana, dan sebagainya. Tidak, saya tidak berbicara tentang hal itu. Yang saya mau bicarakan pada malam hari ini adalah bagaimana kita betul-betul mengalami rest in peace di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami istirahat kita, tidur kita dengan tenang tanpa gangguan yang ada. Saat ini kita berada pada masa pandemi corona. Saya percaya bahwa baik di Indonesia, di Amerika maupun dimanapun berada, di dalam suasana pandemi corona seperti sekarang, maka banyak orang kemudian menghadapi berbagai macam tekanan secara emosional. Banyak orang kemudian menjadi paranoid. Ya, kita bisa melihat melalui gambar ini bagaimana orang kemudian membuat berbagai macam anekdot yang ada tentang bagaimana kita mengalami ketakutan di masa pandemi corona seperti yang sekarang ini terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kita umat-umat Tuhan dapat mengalami rest in peace, dapat beristirahat, dapat tidur dengan tenang ketika kita sementara berada pada situasi corona ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu setelah kami melakukan pelayanan kepada mereka yang meninggal karena COVID, beberapa hari kemudian saya mengalami satu problema, yaitu kecemasan dalam pikiran. Pikiran saya dihantui dengan perasaan rasa takut. Jangan-jangan kemudian saya mengalami ataupun terjangkit virus corona ini. Dan itu terjadi kemudian menyebabkan saya mengalami gangguan di dalam pernafasan. Dari hari ke hari, gangguan ini semakin meningkat. Saya begitu cemas. Jangan sampai kemudian saya terkena akan virus corona ini. Dan ketika malam itu tiba, maka yang saya alami adalah bahwa semakin malam saya semakin mengalami sesak nafas. Dan semakin malam itu terus semakin meningkat intensitasnya. Sehingga kemudian saya putuskan bahwa saya harus istirahat lebih cepat. Supaya apa? Supaya ketika malam itu semakin larut, saya tidak akan semakin terbeban dengan sesak nafas saya. Akhirnya saya tidur agak cepat waktu itu, tapi kemudian jam 11:30 malam saya terbangun. Ketika saya terbangun, saya katakan celaka saya ini. Kenapa? Pasti sesak nafas ini akan terus meningkat. Dan ketika saya dihantui dengan perasaan kecemasan seperti itu, jam 11:30 malam itu saya berusaha untuk lompat-lompat, lari-lari di dalam rumah, menggerakkan badan saya sampai keluar keringat dengan satu harapan, itu dapat menolong saya sesak nafas. Nafas saya boleh kembali lancar. Kemudian jam 12 malam itu juga saya mandi dengan air hangat. Untuk apa? Membuat saluran pernafasan saya bisa lancar. Dan yang menarik adalah biasanya hal itu berhasil. Tetapi untuk kali ini saya tidak tahu mengapa bahwa usaha yang saya lakukan itu tidak berhasil. Saya tetap mengalami sesak nafas. Dan ketika itu terjadi, saya semakin dihinggapi rasa was-was yang meningkat. Dan pada waktu itu saya ambil keputusan, saya akan berdoa kepada Tuhan. Saya mau berserah apapun terjadi, kalaupun saya harus mengalami kematian di malam hari ketika saya tertidur, tidak apa-apa. Dan puji Tuhan, yang menarik adalah bahwa ketika saya terbangun di pagi hari, saya bersyukur sekali bahwa Tuhan itu baik. Saya bangun pagi, saya tidak lagi merasakan sesak nafas. Dan di situ saya berpikir bahwa semua karena pikiran kita.
Semua karena kecemasan yang timbul di dalam pikiran kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kecemasan itu terjadi kepada kita di tengah COVID Corona ini. Ini adalah satu keluarga anggota jemaat kami, keluarga Bapak Samuel Wahyudi. Beliau ini adalah seorang kontraktor, dan 2 orang anaknya juga sudah mulai untuk berusaha di bidang konstruksi, ya. Dan ketika di tahun 2020 yang lalu, imbas dari COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap bidang usaha mereka. Mereka bergumul hebat, terpaksa harus ada pengurangan karyawan. Dan Bapak Samuel ini kemudian ketika kami melawat ke rumah mereka, ke kantor mereka, beliau sampaikan, Pak Pendeta, sampai dengan bulan Desember, perusahaan kami masih dapat berjalan. Karena masih ada proyek, sebuah hotel yang mereka bangun di wilayah Bali. Tetapi lewat dari Desember, saya tidak tahu Pak Pendeta, apakah perusahaan kami masih bisa eksis, apakah karyawan-karyawan yang ada masih bisa bekerja dan mereka bisa mendapatkan nafkah hidup mereka. Saya tidak tahu apakah itu dapat terjadi ataukah tidak. Dan hidup mereka pada waktu itu mengalami satu tekanan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga yang lain, ini adalah keluarga Sentana. Keluarga Paulus Sentana. Mungkin bagi saudara ada yang mengenal akan keluarga ini. Bapak Paulus Sentana ini adalah salah seorang yang sangat berdedikasi dalam musik gereja. Beliau mengadakan pelatihan, mengadakan seminar di mana-mana tentang musik gereja dan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi awal tahun ini, di awal Januari, Tuhan izinkan Bapak Paulus ini meninggal dunia. Beliau terinfeksi COVID-19. Dan ini adalah kedua anak beliau, yaitu Priska Sentana dan Daniel Sentana. Ada 2 gambar yang saya tampilkan di sini. 2 gambar ini terjadi peristiwa yang berbeda. Satu adalah proses kremasi dari almarhum Bapak Paulus Sentana, dan yang satu lagi adalah proses kremasi dari opa mereka atau orang tua dari Bapak Paulus Sentana, yaitu Opa Tan Chuan Go. Mereka masih sangat muda, tetapi oleh karena COVID yang terjadi pada saat ini, maka kedua orang anak ini betul-betul menjadi yatim piatu. Dengan mereka tidak tahu apa yang terjadi akan masa depan mereka. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana di tengah kondisi seperti ini mereka harus menghadapi masa depan mereka. Apakah mereka bisa merasakan rest in peace itu di dalam kehidupan mereka? Apakah mereka masih bisa menikmati tidur mereka? Saudaraku, saudara yang lain, ini anggota jemaat kami di Anjas-Moro adalah Bapak Agus Zainal. Bapak ini ketika awal dari pandemi tahun 2020 yang lalu, beliau ini oleh karena sepi di perusahaan di mana beliau bekerja, maka perusahaan itu tutup. Ketika perusahaan itu tutup, maka beliau di PHK dari perusahaan itu. Tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pesangon yang beliau dapatkan. Kemudian kemahiran beliau selain bekerja adalah beliau ada tukang stem piano. Tetapi ketika di tengah kondisi COVID yang ada, bahkan pekerjaan itu tidak lagi dapat beliau lakukan. Dan kurang lebih 1 tahun lamanya sampai dengan saat ini. Ketika saya melawat terakhir kemarin, saya bertanya kepada beliau, Bapak, apakah ada penghasilan yang Bapak dapatkan? Dan Bapak ini kemudian menceritakan kepada saya bahwa tidak ada sepeser rupiah pun yang beliau dapatkan ketika COVID ini terjadi.
Dan perlu kita ketahui bahwa Bapak ini hidup atau menopang kebutuhan hidup dua keluarga. Yang pertama adalah keluarga beliau sendiri, yang kedua adalah orang tua beliau, seorang mama. Dan mereka ini sama-sama kontrak rumah. Saudara tahu bisa bayangkan bagaimana orang kontrak rumah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, bagaimana dia bisa menghidupi akan kebutuhan kehidupannya. Bahkan yang lebih lagi adalah bahwa saat ini beliau sementara mengalami sakit diabetes yang itu sudah komplikasi ke jantung beliau dan juga ke ginjal serta liver beliau. Dan ketika saya berkunjung ke rumah mereka, saya dapati bahwa kaki beliau sudah membengkak. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Bapak Agus Jainan ini bisa merasakan rest in peace, bisa beristirahat dengan tenang, dengan nyaman, dengan damai, apabila beliau dihimpit dengan permasalahan yang luar biasa yang beliau alami. Ada satu hal yang saya dapati sangat menarik bagi saya. Sementara saya bertemu dengan Pak Agus ini, beliau tidak berada di rumah beliau. Beliau tinggal bersama dengan ibu beliau, mama beliau. Kenapa? Karena beliau takut pulang kalau tidak ada membawa apa-apa kepada istri dan anak-anak mereka. Dan biasanya selama ini dari gereja selalu memberikan sembako bagi mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan di foto ini, maka ini adalah ketika kami mengantarkan sembako kepada keluarga ini. Dan ini seringkali terjadi selama bulan-bulan COVID. Tetapi untuk tahun ini terakhir baru bulan Desember kemarin. Untuk tahun ini kami belum melakukannya. Tetapi satu hal kesaksian dari ibu dari Pak Agus ini adalah, beliau ceritakan sama saya, Pak Pendeta, ketika Agus ini tidak punya pekerjaan, ketika dia tidak punya penghasilan, dan dia tinggal bersama saya di tempat ini, Pak Pendeta, saya selalu mengatakan kepadanya, kamu enggak usah khawatir, kamu enggak usah bingung. Kenapa enggak usah bingung? Karena saya teringat apa yang Pak Pendeta sampaikan kepada saya. Saya yang jadi bingung, apa yang saya sampaikan rupanya sama ibu ini. Dan ibu ini kemudian menceritakan, saya teringat ketika Pak Pendeta menceritakan pengalaman Pak Pendeta berada di sebuah jemaat di luar Surabaya, dan kemudian Pak Pendeta ceritakan bahwa tidak punya uang lagi, yang ada hanya sayur kacang panjang, dan kemudian Pak Pendeta potong-potong itu kacang panjang, dan Pak Pendeta masak kacang panjang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mendengar pernyataan dari ibu ini, saya teringat akan pelayanan yang kami lakukan sebelumnya. Mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, saya melayani di Pegunungan Tengger. Bagi Bapak Ibu yang pernah mungkin ke Jawa Timur, ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, inilah fotonya. Dan kami untuk 4 tahun lamanya, kami melayani di tempat ini, satu tempat yang indah, tetapi sekaligus satu tempat yang penuh dengan pergumulan. Ketika Bromo erupsi tahun 2010, saya dapati bahwa sepanjang tahun itu, ada banyak pergumulan yang kami alami, ada banyak pergumulan yang anggota jemaat alami di sana, oleh karena mereka susah bercocok tanam, bahkan apa yang mereka tanam, kebanyakan itu kemudian hancur oleh karena debu yang terus menyiram akan setiap tempat yang ada di sekitar wilayah Pegunungan Tengger. Ini adalah gambar pelayanan kami di Tengger. Saya bersama dengan Pendeta Kristiono Sarjono, Sekretaris Kependetaan Konferensi Jawa Kawasan Timur pada waktu itu. Kami bersama-sama dengan suami istri yang ada di tengah-tengah ini. Namanya Bapak Ngatra. Bapak Ngatra ini adalah TSPM yang dimiliki oleh gereja kita yang ditempatkan di wilayah Pegunungan Tengger. Bapak Ngatra ini adalah seorang keturunan Tengger asli,
Beliau memiliki latar belakang dukun karena keluarga beliau berlatar belakang petinggi-petinggi di agama Hindu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa suku Tengger ini adalah orang-orang keturunan Majapahit yang ketika kerajaan Majapahit itu kemudian mau berganti kepada memeluk agama Islam, maka orang-orang Tengger ini, orang-orang Majapahit itu sebagian melarikan diri ke lereng pegunungan Tengger. Dan disitulah mereka membentuk komunitas Hindu Tengger. Tapi ketika saya berhubungan dengan mereka, mereka tidak menyebut agama mereka adalah Hindu, tetapi yang mereka sebut adalah Buddha. Ya, saya juga terkejut ketika mereka mendengar itu. Dan kalau saya pelajari memang tidak ada ketidaksamaan ataupun ada sedikit perbedaan antara Hindu yang ada di Tengger dan Hindu yang ada di Bali. Tapi saya mau ringkaskan bahwa pengalaman kami bersama dengan Pak Ngatra ini luar biasa. Bahwa kami melayani di sebuah tempat yang namanya pojok dan di sebuah tempat yang namanya sapi kerep. Di pojok ini adalah pertama kali kita memiliki sebuah rumah doa di sana. Dan pada waktu yang lalu ketika pertama kali dikabarkan Injil ke sana, mayoritas penduduk yang ada di sana adalah Hindu dan Muslim. Belum ada orang Kristen satupun. Tetapi di tempat yang lain, sapi kerep. Sapi kerep ini kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa dia adalah sebuah desa kecil yang itu kalau kita menuju ke Bromo dari arah Probolinggo, kita akan lewat sapi kerep ini. Dan di dalam perjalanan ini, itulah terdapat desa sapi kerep. Dan ketika kami melayani di desa sapi kerep, kami bertemu dengan begitu banyak orang. Dan ada pergumulan yang kami alami. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak dapat membaca dan menulis. Mereka juga adalah orang-orang yang hanya bekerja sebagai pembantu atau pekerja di ladang-ladang dan itu tidak penuh selama tahunan mereka bekerja. Hanya beberapa hari mereka bekerja, setelah itu mereka tidak mendapatkan penghasilan lagi. Dan itulah kondisi umat-umat Tuhan yang ada di sana. Itulah sebabnya bahwa kami kemudian merancang bersama-sama dengan jemaat untuk mengadakan bantuan kepada masyarakat yang ada di sana untuk menolong mereka agar mereka boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Dan puji Tuhan bersama-sama dengan Pak Ngatra, kemudian kami boleh mendapatkan jiwa-jiwa untuk kita boleh menangkan bagi kerajaan surga. Dan jiwa-jiwa yang ada memiliki banyak cerita Bapak Ibu. Saya mendapati seorang ibu yang bercerita sementara dia bekerja di ladang, kemudian tiba-tiba ketika dia hendak pulang, sementara dia mau pulang, dia ceritakan bahwa air itu dari sungai itu mengalir begitu deras dan dia bingung bagaimana saya bisa menyeberangi sungai sampai ke rumah. Kalau dia berada tetap di tempat di ladangnya, pasti dia akan kedinginan karena itu adalah daerah pegunungan. Tapi ibu diceritakan sama saya berdoa Pak, dan saya berusaha untuk menyeberang dan puji Tuhan, saya dapat menyeberang dengan baik. Satu kesaksian yang indah. Kemudian keluarga yang lain, kami dapati bahwa mereka banyak bercerita tentang berbagai pergumulan mereka. Keluarga yang hanya bekerja 2-3 hari 1 bulan, tapi kemudian mereka harus menghidupi 4 orang anggota keluarga. Di samping 4 orang anggota keluarga, mereka harus menolong salah seorang tetangga mereka yang diusir oleh istrinya, seorang yang sudah tua dan tinggal di pos kamling. Dan saya berpikir bagaimana keluarga ini dapat mencukupi kebutuhan mereka. Dan yang menarik lagi juga ketika saya berada di sana, sementara kami melawat, sementara kami mengajar, keluarga ini selalu menyediakan makanan di depan saya. Saya bingung Bapak Ibu, bagaimana keluarga ini dapat melakukan hal-hal yang bagi saya secara pribadi itu mustahil untuk terjadi. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi di dalam segala kesederhanaan yang umat-umat Tuhan di sana miliki, Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka. 2 tahun saya melayani di wilayah sapi kerep, dan saya melihat ke atas dari sapi kerep. Saya mohon maaf saya tidak bisa tampilkan di sini. Tapi saya melihat ke atas dari sapi kerep itu ada punggung bukit yang tinggi. Kalau kita lihat dari sapi kerep.
Dan saya katakan, Tuhan, sebelum saya pindah dari Probolinggo ini, saya ingin menjangkau punggung bukit itu. Dan saudaraku yang terkasih, inilah punggung bukit itu. Saya bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Kritiono, kami berada di punggung bukit itu. Yang tadinya saya sama sekali tidak tahu akan tempat ini. Tetapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, ketika saya bermohon kepada Tuhan, maka Tuhan bukakan jalan bagi saya untuk tiba di bukit ini. Bagaimana itu terjadi? Saya ceritakan tadi bahwa ada tempat yang pertama, yaitu pojok, tempat di mana rumah doa kita berdiri di sana. Dan di pojok ini ada kumpulan umat-umat Tuhan di sana. Tetapi salah satu dari umat Tuhan yang bergabung di pojok adalah umat-umat Tuhan yang ada di gedung ini. Dan seorang ibu yang hadir rajin tiap Sabat ke pojok, sampai kemudian saya katakan kepada TSPM itu dan juga kepada anggota jemaat, kenapa kita tidak layani ibu ini di rumahnya sendiri? Dan saudara, dari tempat kita di pojok itu sampai di tempat ini ada 11 km. Dan 11 km itu bukan satu tempat yang enak untuk kita jalani, karena tempat ini adalah tempat yang penuh dengan jalan yang sukar. Di kemudian hari istri saya mengatakan bahwa, Pak, ini bukan jalan, ini adalah sungai kering, katanya seperti itu. Kenapa? Karena memang jalannya batu-batu yang besar-besar, dan seringkali ketika saya naik motor sekalipun, motor saya itu sudah digas full, tetapi saya harus tetap tuntun dan dorong motor ini. Kenapa? Karena tidak mampu motor itu naik ke atas. Dan seringkali ketika kemudian kami melayani di sana, bahkan saya berkali-kali terjatuh oleh karena kondisi medan yang ada. Bahkan saya juga pernah mengalami ban bocor di tengah pegunungan seperti ini, mengalami mesin rusak di tengah pegunungan seperti ini, yang itu kalau kita naik dari pegunungan itu betapa susahnya kita mendorong motor yang ada. Tetapi inilah ladang yang Tuhan berikan, inilah jawaban Tuhan untuk pergumulan saya, jawaban Tuhan untuk doa-doa saya yang saya sampaikan kepadanya. Dan di tempat ini adalah ketika kami mengajar penduduk yang ada di sana. Ya. Ini sementara kami belajar akan firman Tuhan, kami berbicara mengenai Alkitab dengan pendekatan seperti yang mereka miliki, karena mereka penuh dengan kesederhanaan. Saya sebagai orang Jawa, mereka orang Jawa, tetapi bahasa kami pun ada perbedaan. Sehingga saya harus mencoba untuk menyesuaikan apa yang kami lakukan dalam pembelajaran itu agar mereka boleh memahami. Salah satunya adalah ketika saya berbicara tentang keselamatan dari Yesus. Ketika saya berbicara tentang keselamatan dari Yesus, maka yang saya tekankan kepada mereka adalah bagaimana kisah yang terjadi di Tengger. Ya, mereka punya satu sejarah, satu mitos, satu dongeng yang diceritakan turun-temurun, yaitu asal mula dari suku Tengger. Bahwa suku Tengger itu berasal dari dua orang pasangan yang bernama Joko Seger dan Roro Anteng, Tengger. Ya, yang tidak dikarunia anak. Kemudian ketika mereka minta anak, mereka datang ke Gunung Bromo. Dan mereka berdoa kepada Mbah Bromo supaya mereka ini dikaruniai anak. Dan yang terjadi adalah bahwa mereka kemudian dikaruniai anak, tetapi Mbah Bromo katakan bahwa anak yang ke-25 haruslah engkau persembahkan kepadaku. Dan mereka sanggupi, oke, kami akan lakukan itu. Anak demi anak dilahirkan, sampailah mereka tiba pada anak yang ke-25. Dan ketika anak ke-25 ini kemudian syaratnya tadi harus diserahkan. Tetapi apa yang terjadi? Joko Seger dan Roro Anteng ini kemudian merasa sayang. Dan ketika mereka sayang pada anaknya, mereka tidak rela anaknya ini dikorbankan pada waktu itu.
Dan apa yang terjadi? Ketika kemudian mereka tidak mau, maka Mbah Bromo ini kemudian marah, sehingga Gunung Bromo ini kemudian menciptakan ataupun keluar, mau muntahkan material-material terkandung di dalamnya. Dan akhirnya kemudian dicapailah kesepakatan bahwa mereka harus mengorbankan anak itu, tetapi diganti dengan persembahan-persembahan yang sampai sekarang mereka lakukan rutin, yaitu Hari Raya Kesodo. Dan dengan cerita inilah saya masuk untuk memperkenalkan Kristus. Bagaimana Allah yang kekal itu hanya memiliki satu orang anak, tetapi anaknya yang tunggal diberikan karena kasihnya kepada kita manusia. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bisa merasakan bahwa mereka inilah yang kemudian mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Tetapi ketika saya meninggalkan tempat ini, ada 15 orang, ya secara khusus di cabang ini, 15 orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Ini saya melayani bersama dengan Pendeta Kristiono dan Pendeta Gianto. Sebelum kami mengikuti KKR yang dibawakan oleh Pendeta Panjaitan waktu itu dari UNI. Dan hal yang menarik adalah ketika saya memiliki pengalaman bersama dengan seorang anak kecil. Ya, anak ini tidak ada di sini karena anak ini baru menyusul belakangan dan saya tidak bisa tampilkan semua foto-foto. Namanya Lanceng. Ya, saya ingat namanya Lanceng. Lanceng ini seorang anak yang unik. Dia berusia dia kelas 6 SD dan dia ini unik Bapak Ibu. Uniknya adalah bahwa seringkali, ini mbahnya cerita sama saya, seringkali ketika anak ini sementara beraktivitas, apakah dia bermain, apakah dia belajar, tiba-tiba dia berhenti mendadak. Dia berhenti mendadak. Mau lari pun, mau belajar, mau apapun, dia berhenti mendadak. Dan itu satu hari bisa 10 kali. Ketika dia berhenti mendadak itu, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Contohnya adalah, kalau kemudian teman-temannya misalnya mengambil uangnya atau menampar dia, dia tidak sadar bahwa dia sementara mengalami itu. Ya, ini terjadi dengan Lanceng ini. Ketika dia dibawa ke dalam persekutuan yang kami adakan pada waktu itu, saya dihadapkan kepada satu tantangan tersendiri. Sepulang dari tempat itu, kemudian saya mencoba untuk konsultasi dengan seorang psikolog teman saya dan dengan seorang psikiater. Saya mencoba untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dengan anak ini. Dan kemudian mereka mengatakan, coba lakukan seperti ini, Mas. Coba lakukan seperti ini, Pak Pendeta. Dan saya katakan, sudah. Ini dari saran seorang psikolog ini, saya sudah tatap matanya, saya sudah ajak dia bicara, saya juga sudah doakan dia. Terus apalagi harus saya lakukan? Ketika saya tanyakan kepada dokter ini, dokter katakan, Pak Pendeta, kemungkinan besar dia mengalami epilepsi. Tapi epilepsi yang berbeda. Tapi untuk dapat mengetahuinya, maka dia harus diambil cairan di otaknya untuk diketahui apakah dia epilepsi atau tidak. Dan itu membutuhkan biaya yang besar. Wah, saya juga berpikir juga bagaimana kita bisa untuk memberikan pengobatan kepada anak ini. Kemudian saya tanyakan, apa saran dokter? Dan dokter Daniel katakan sama kami, Pak Pendeta, coba kemudian, Pak Pendeta tahu bahwa masyarakat di sana tradisional. Siapa tahu Pak Pendeta, itu karena kondisi yang ada di sana sehingga anak itu mengalami hal itu. Dan jujur, itu pengalaman pertama saya menghadapi hal yang aneh di luar nalar saya. Tapi kemudian saya coba bicara dengan Lanceng ini, dan ketika saya bicara sama dia, saya ajar dia ketika kamu merasakan hal-hal yang mulai tidak enak, Lanceng, katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya. Setiap kali kamu merasakan itu, katakan Tuhan Yesus, tolong saya. Baca Alkitab, dan kemudian saya ajak dia berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bulan berikutnya, ketika
kami tetap dalam pertemuan itu, saya dapati bahwa kondisi anak ini sudah mengalami perbaikan. Yang tadinya 10 kali dalam sehari dia mengalami ketidaksadaran, tapi kemudian berkurang menjadi 6 kali. Kemudian berkurang lagi menjadi 1 hari sekali dia tidak sadar. Dan yang terakhir ketika sebelum saya meninggalkan tempat ini, dia mengalami kehilangan kesadaran hanya 1 kali dalam sebulan. Satu hal yang luar biasa. Tanpa obat-obatan, tetapi Tuhan memberikan pertolongan, memberikan mujizatnya, dan singkat cerita bahwa lanceng dan mbahnya ini kemudian dibaptiskan. Dan mereka katakan bahwa saya rindu anak ini, saya serahkan sama Bapak. Apapun yang Bapak mau lakukan pada anak ini, saya serahkan sama Bapak. Saya bingung waktu itu. Ya, karena kami sendiri masih baru keluarga baru dan kami punya banyak kebutuhan yang masih belum terpenuhi. Dan mereka adalah orang-orang di Tengger. Tapi kemudian tiba-tiba saya mendapatkan surat untuk pindah, sehingga saya kemudian harus meninggalkan pegunungan Tengger ini tanpa ada follow up terhadap anak ini kemudian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk renungan kita pada malam hari ini saya rindu mengambil dari Mazmur pasal 73 ayat yang ke-28. Satu ayat yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Satu ayat yang menjadi pengalaman dari Asaf. Dia mengatakan bahwa tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini satu ayat yang menjadi satu penolong bagi kita. Bagaimana kita akan mendapatkan rest in peace di tengah berbagai macam situasi dunia yang semakin berat bagi kita, yang semakin tidak menguntungkan kita ketika pandemi itu, bahkan untuk saat ini belum juga berakhir. Bagaimana kita dapat menikmati istirahat dengan tenang? Ayat ini memberikan solusi kepada kita. Dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Ayat ini terbagi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah suka dekat pada Allah. Kemudian yang kedua adalah menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah. Dan yang ketiga adalah menceritakan segala pekerjaannya. Bagian yang pertama adalah bagaimana kita bisa suka dekat pada Allah. Kata dekat itu berasal dari bahasa Ibrani kirbah, yang artinya pendekatan, kedekatan, keadaan dekat, keadaan menjadi lebih dekat. Dalam arti kata, ketika Alkitab berbicara mengenai kirbah ini, berbicara mengenai dekat ini, bukan hanya kita dekat secara fisik, bukan hanya kita dekat secara hubungan, tetapi ini merupakan suatu proses yang terus berkembang. Bagaimana kita semakin dekat, dan semakin dekat dengan Tuhan kita. Seringkali kita bertanya-tanya dalam hati kita. Ketika kita mendapati umat Tuhan yang sudah sekian lama dibaptiskan, yang sudah sekian lama mengatakan percaya kepada Tuhan, yang sudah sekian lama ikut beribadah kepada Tuhan, tetapi kenapa kok tabiat mereka masih tetap sama? Kenapa kok kehidupan mereka tidak ada perubahan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata dekat ini memberitahukan kepada kita bahwa boleh jadi itu semua diakibatkan oleh karena iman yang ada menjadi mati atau kerdil. Karena sesungguhnya ketika kita dekat dengan Tuhan, itu haruslah sebuah proses yang terus meningkat dan terus meningkat. Kalau ada seorang pria jatuh cinta dengan seorang anak gadis, maka ketika dia mencoba untuk mendekati anak gadis ini, tentunya tidak hanya berkenalan. Tentunya dia akan mencoba untuk menjalin komunikasi banyak, kemudian dia semakin dekat, sampai akhirnya kemudian berpacaran,
bahkan sampai kemudian mereka kemudian menikah. Dan sebetulnya itulah gambaran bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, maka harus ada progresnya. Harus kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan stagnan. Dan yang terjadi adalah kenapa kita kemudian seringkali diwarnai dengan kekhawatiran, kecemasan di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah pandemi yang ada seperti sekarang, karena boleh jadi hubungan kita dengan Tuhan stagnan. Tidak ada progres, tidak ada peningkatan yang kita raih untuk dapat memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga manakala kita menghadapi banyak situasi krisis, maka sangat mudah bagi kita untuk kemudian bimbang dan ragu, dan bahkan kita kemudian dihinggapi rasa kecemasan dan kita gugur di dalam iman kita kepada Tuhan saja. Mazmur 34 mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaanmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibu yang berbaju merah ini, itu adalah ibu yang pertama membuka tempat di tempat itu yang namanya gedung. Ibu ini yang tadi saya katakan bahwa dia yang pertama menghadiri di rumah doa kita, yang jaraknya 11 km. Dan kalau 11 km di wilayah pegunungan, tentunya berbeda dengan 11 km di wilayah perkotaan. Naik turun, jalan yang sukar, itulah yang beliau harus tempuh untuk dapat beribadah. Tetapi setiap hari Sabat, beliau berjalan dari rumah beliau ini ke rumah doa kita sepanjang 11 km. Dan waktu tempuh yang beliau ambil, perjalanan pergi saja adalah 3 jam lamanya. Tetapi ibu ini ketika kami bahkan memberikan uang transport untuk beliau mengadakan perjalanan ke tempat ibadah dan juga pulang kembali, beliau menolak. Dan beliau putuskan untuk beliau berjalan kaki, pulang pergi 6 jam perjalanan, hanya untuk mengikuti ibadah 1 jam. Dan saya melihat bagaimana kerinduan beliau untuk dekat dengan Tuhan. Beliau merasakan bahwa ketika beliau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu menjadi Allah yang begitu baik di dalam kehidupan beliau. Tetapi yang beliau lakukan itu sungguh menarik, sehingga kemudian kami tertarik untuk kemudian melayani di wilayah gedung ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kemudian kata yang kedua adalah kata jauh. Apa makna dari kata jauh ini? Kata jauh berasal dari kata rahet, yaitu memindahkan, memisahkan, melepaskan, pergi, berangkat, meninggalkan, terpencil, dan jauh. Dan berbicara tentang kata jauh ini, maka itu bukanlah sesuatu yang kemudian terjadi oleh karena jarak saja, tetapi itu menyangkut usaha untuk memisahkan diri dari Tuhan. Jadi, kenapa kok kita perlu dekat dengan Tuhan? Karena supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Karena kata jauh dari Tuhan itu adalah kita memisahkan diri, kita meninggalkan Tuhan. Mungkin bagi yang pernah mendengar lagu dari Bimbo, ya ada lagu mengatakan aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Seringkali kita menjauh daripada Tuhan. Tuhan ingin kita dekat, tetapi justru seringkali kitalah yang menjauh daripada Tuhan. Pengalaman dari ibu tadi mengajarkan kepada kita bahwa jarak itu walaupun jauh tidak berarti ketika kita merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi seringkali juga kita yang seolah dekat dengan Tuhan, tetapi kita jauh. Bagaimana caranya? Boleh jadi kita rajin ke gereja. Boleh jadi kita rajin beribadah kepada Tuhan. Tetapi apabila di dalam ibadah itu, kita hanya mencari kesenangan diri kita. Kita hanya mencari kepuasan diri kita. Kita hanya mencari
untuk saya ingin ketemu dengan saudara ini, ketemu dengan saudara itu, berbincang-bincang dengan mereka. Tuhan bukan prioritas. Maka sama artinya kita menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, akibat dari orang yang menjauh dari Tuhan adalah mereka akan mengalami kebinasaan. Tetapi bagaimana dengan orang yang dekat kepada Tuhan? Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya mau ceritakan kisah seorang bapak, namanya Bapak Rosyadi. Bapak Rosyadi ini rumahnya dari rumah Ibu Supira ini adalah 3 km, 3 atau 4 km. Naik ke belakang bukit yang naik terus itu. Bapak ini sudah tua. Dan dia cerita sama saya, pada suatu Sabat, kebetulan Sabat itu seharusnya jadwal saya. Tapi karena pada Sabat itu kami ada gabungan orang-orang muda dari Kabupaten Pasuruan sampai Banyuwangi, sehingga saya harus tinggalkan pelayanan. Dan saya tugaskan Bapak Ngatra tadi, TSPM, untuk melayani di sana. Tetapi rupa-rupanya bahwa Pak Ngatra tidak bisa datang. Dan orang-orang ini, mereka datang beribadah tepat pada waktunya, jam 7 pagi, Bapak Ibu. Karena ketika saya melayani di sana, maka saya terpisah 3 tempat yang saya harus melayani, jam 7 pagi, jam 9 pagi, jam 11 pagi pada hari Sabat itu. Tetapi ketika mereka tunggu di sana sampai jam 12 siang, Pak Ngatra ini belum juga datang, maka kemudian mereka berpisah. Pak Rosyadi ini pulang ke rumahnya, dan pada waktu dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia kemudian ada anjing tetangganya, yang biasanya anjing ini sangat baik. Tetapi pada waktu itu, Pak Rosyadi katakan anjing itu marah kepadanya, dan anjing itu mengejar dia, menggigit dia pada waktu itu. Pada waktu sementara dia digigit anjing ini, orang banyak kemudian datang hendak menolong Bapak Rosyadi ini. Mereka mengusir anjing itu dan hendak membawa Pak Rosyadi ini ke puskesmas. Tetapi Pak Rosyadi katakan sama saya, Pak, saya teringat apa yang Bapak ajarkan. Saya ingat pada waktu kami tadi berpisah, saya belum berdoa. Kemudian pada waktu saya merasakan sakit digigit anjing, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya tidak sakit. Dan Bapak ini ceritakan sama saya, bahwa para tetangganya yang hendak membawa dia kemudian tidak jadi. Kenapa? Karena Bapak ini kemudian menceritakan kepada mereka, saya tidak apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap kali kita dihimpit masalah apapun yang terjadi, apakah masalah pekerjaan kita, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah duka cita, ketika kita berseru dalam nama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian bagian yang kedua adalah bahwa orang-orang yang menaruh tempat perlindungannya pada Tuhan. Ya. Kata aslinya adalah sid. Sid ini adalah dimulai dari adanya kesadaran dan pilihan yang dilakukan oleh pribadi yang memiliki kehendak bebas. Jadi dia memilih untuk menempatkan dirinya di dalam perlindungan Tuhan. Bukan sesuatu yang tanpa dia sadari, tetapi itu menyangkut keputusannya. Bapak Ibu, ketika kita diwarnai dengan kecemasan, kita dapat memilih apakah saya bisa tidur dengan nyenyak, ataukah saya tidak akan tidur, saya penuh dengan kecemasan yang ada, itu menyangkut pilihan kita. Tetapi Asaf mengajarkan kepada kita melalui ayat ini bahwa dia memilih untuk menempatkan dirinya di dalam perlindungan Tuhan. Dan dia merasakan nikmatnya berada di dalam lindungan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika situasi ini ada, apakah kita memilih untuk menempatkan diri kita di bawah perlindungan Tuhan? Kata tempat perlindungan berarti pengungsian, perlindungan, tempat perlindungan, tempat bernaung, harapan, dan kepercayaan. Di tengah masalah yang ada, pandemi yang ada, pertanyaan bagi kita, apakah kita tetap menjadikan Tuhan sebagai harapan kita, kepercayaan kita, tempat perlindungan, tempat bernaung kita. Tempat di mana kita memasrahkan kehidupan kita kepadanya.
Ketika ini kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita akan bisa menikmati rest in peace itu di dalam kehidupan masing-masing kita. Mazmur 62 ayat 2 dan 5 mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ini adalah gambar dari salah seorang anggota kami di Jemaat Anjesmur. Seorang ibu yang dia punya banyak anak, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi tentara, tetapi anak-anak ini tidak pernah mengakui ibu ini. Kenapa? Karena ibu ini adalah seorang yang sangat kekurangan, dan dia juga menitipkan anak-anak mereka ke saudara-saudara karena mereka tidak mampu. Sehingga ketika anak-anak itu besar, mereka tidak peduli kepada orang tua yang mereka miliki ini. Dan hanya ada 2 orang anak yang masih menaruh perhatian, tetapi 2 orang anak itu ada 2 orang anak yang sangat berkekurangan, dan salah satu anak yang dekat dengan ibu ini, yang tinggal dengan ibu ini, meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Ibu ini tinggal sebatang kara di dalam kondisi sakit. Dan saya tawarkan kepada beliau pada waktu itu, Bu, apakah mau kalau ibu kita bawa ke panti jompo yang dimiliki oleh gereja Jemaat Tanjung Perak di Surabaya? Saya bicarakan sama majelis gereja bagaimana kami kemudian membiayai akan kebutuhan ibu ini selama di panti jompo. Dan beliau katakan kepada saya pada waktu itu, tidak Pak Pendeta, hidup dan mati saya akan tetap tinggal di rumah ini. Dan beliau menceritakan juga, Pak Pendeta, sebetulnya ada sebuah gereja yang dekat dengan rumah beliau. Gereja itu berulang kali Pak Pendeta mengajak saya untuk masuk beribadah di gereja mereka. Mereka membantu saya, tetapi syaratnya saya beribadah di gereja mereka. Tetapi saya katakan, Pak Pendeta, saya tidak mau mengikuti itu. Saya tetap mau setia kepada Tuhan Yesus di gereja Advent. Dan sampai saat ini pun, dalam kondisi sakit, walaupun beliau tidak lagi dapat beribadah, tetapi Tuhan selalu ada. Walaupun tawaran demi tawaran itu terjadi, tapi iman beliau tidak goyah kepada Tuhan. Seorang oma yang lain, namanya adalah Oma Tan Yubing. Beberapa hari lalu saya ke rumah beliau, kemudian untuk memberikan sedikit bantuan kepada beliau. Tapi kemudian yang menarik adalah beliau mengembalikan persepuluhan. Dan saya bingung, Oma, kok ada persepuluhan ini? Iya Pak Pendeta, setiap kali saya dikasih sama anak saya uang, saya selalu sisipkan uang itu, dan kemudian saya ingin itu serahkan itu kepada Tuhan Pak Pendeta. Saya takut sama Tuhan Pak Pendeta, makanya saya mau serahkan perpuluhan ini sama Pak Pendeta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beliau adalah seorang oma-oma yang sudah tua dan dalam kondisi bungkuk sekali. Tetapi dalam kondisi seperti ini sekalipun tidak membuat imannya goyah. Dia memilih untuk meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan itulah yang dia miliki. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita dapat meletakkan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Dan bagian terakhir, bagian yang ketiga adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita meletakkan diri kita dalam perlindungan Tuhan, dan kita merasakan betapa baiknya Tuhan, maka bagiannya adalah bagaimana kita dipanggil untuk menceritakan segala pekerjaan. Ya. Menceritakan, Tuhan menghitung, Rikon menceritakan, Rilit mengisahkan, mempercakapkan, mengatakannya berulang kali. Apa yang harus kita katakan? Pekerjaannya, karya Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita.
Bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita. Hal inilah yang harus kita sampaikan. Untuk waktu yang singkat, saya mau sedikit kesaksian tentang apa yang disampaikan oleh orang tua Pak Agus Jainar ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kami melayani di Probolinggo, kami mendapatkan gaji yang sangat terbatas sebagai seorang penginjil waktu itu. Tetapi sebagai seorang yang masih belum menikah, tidak ada masalah bagi saya. Karena berapapun yang saya dapatkan pasti cukup. Tetapi itu kemudian menjadi masalah ketika saya berumah tangga, ketika saya punya seorang anak, dan itu menjadi satu pergumulan tersendiri. Bahkan apa kebutuhan yang harus kami penuhi bukan hanya kebutuhan rumah tangga kami, tetapi kebutuhan yang harus kami penuhi juga adalah umat-umat Tuhan yang ada di wilayah pegunungan, yang mereka ini punya banyak kekurangan. Dan setiap kali saya ke sana, mereka selalu katakan, Pak, boleh pinjam uang. Pak, boleh pinjam uang. Seolah-olah saya adalah orang yang banyak uang. Tapi saya juga tidak punya uang. Tetapi kita harus menolong mereka. Jadi setiap kali mereka katakan seperti itu, memang tidak banyak. Mereka hanya pinjam 20.000, 40.000, karena memang kami juga punyanya hanya segitu. Ya. Tetapi kemudian mereka ketika mau kembalikan, saya katakan tidak perlu dikembalikan. Dan dengan kondisi seperti ini, kami dihadapkan kepada berbagai macam pergumulan. Suatu kali ketika kami sementara melayani di bagian kota di Probolinggo, saya tidak malu menceritakan ini. Kami tidak memiliki uang sepeser pun. Yang ada di tangan saya hanyalah sayur kacang panjang. Sementara saya hendak memasak sayur kacang panjang bersama dengan istri saya katakan, Tuhan, besok saya tidak tahu saya mau makan apa. Yang ada hanya kacang panjang ini untuk hari ini. Besok saya tidak tahu. Saya berdoa, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau memberkati kami esok, kami akan bersyukur, kami akan memuliakan Tuhan. Tapi, kalaupun Tuhan tidak memberkati kami besok, dan seterusnya, izinkan kami meninggal tetap di dalam iman kepada Tuhan. Statement ini, doa ini, saya layangkan kepada Tuhan. Kami menikmati makanan kami yang terakhir pada hari itu dengan tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Besok harinya saya ditelepon oleh seseorang, dan seseorang ini kemudian meminta nomor rekening saya. Dia katakan, saya ingin mengirim uang kepadamu. Dan saya katakan, mohon maaf, terima kasih banyak, tapi saya tidak bisa menerima itu. Tapi ibu ini memaksa saya supaya saya bisa mengirim nomor rekening kepada beliau. Dan yang terjadi pada waktu itu adalah bahwa saya terus bersikeras untuk menolaknya. Tetapi ibu ini mengatakan, oke, saya tidak akan berikan ini untuk kamu, tetapi saya ingin berikan ini untuk anakmu yang ketika dia lahir, saya tidak sempat berkunjung dan memberikan hadiah kepadanya. Dan betul, akhirnya kemudian, oke, saya berikan nomor rekening saya kepada ibu ini, dan kemudian beliau kirim pada waktu itu sejumlah nominal. Bapak Ibu tahu bahwa hal itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Seandainya saya tidak menerima kiriman dari ibu ini, maka saya betul-betul akan mati kelaparan. Kenapa demikian? Karena ternyata gajian yang seharusnya hari Seninnya itu mundur sampai 3 minggu karena libur Lebaran. Jadi pada waktu itu saya betul-betul bersuka cita atas ajaibnya kasih Tuhan kepada saya. Betapa Tuhan menjadi penolong. Kalau seandainya tidak ada yang mengirimkan pada waktu itu, mungkin saya akan kelaparan untuk waktu-waktu selanjutnya. Ya, ini kemungkinan. Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Di kesempatan yang lain,
ketika gajian baru 2 minggu lagi, ya uang kami hanya tersisa 10.000 rupiah. Dan kemudian saya bergumul bersama dengan istri, saya katakan bagaimana kita bisa hidup dengan 10.000. Tapi luar biasanya Tuhan, kami beli tempe 10.000 itu. Masih ada beras di rumah, kami potong itu tipis-tipis dan kami masak. Dan puji Tuhan, bahwa tempe yang hanya 10.000 rupiah ini bisa menghidupi kami, bahkan selepas kami terima gaji, tempe itu masih ada. Saudara, banyak orang tidak percaya, tapi itulah realita yang kami alami. Mujizat janda di Sarfat itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tempe yang hanya 10.000 tidak habis-habisnya sampai kami mengakhiri bulan itu dan menerima gaji kami. Hal-hal yang menarik di dalam kehidupan saya. Dan itulah sebabnya pengalaman ini seringkali saya bagikan kepada anggota jemaat untuk menolong mereka, termasuk untuk keluarga Pak Agus ini. Itulah sebabnya mereka boleh merasakan sukacita walaupun di tengah kesesakan yang ada, di tengah himpitan yang ada, mereka masih tetap dapat bersyukur. Mereka masih bisa dapat makan. Walaupun ini statement dari mamanya adalah, yang penting ada gas Pak Pendeta sama beras cukup bagi kami. Dan saya berjalan sesuai dengan apa yang Pak Pendeta nasihatkan. Saudara, ada banyak kesaksian dari anggota-anggota kita yang mereka tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka masih bisa hidup. Itu semuanya hanyalah karena kasih Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongannya kepada masing-masing kita. Ini kembali kepada keluarga Bapak Samuel Wahyudi. Di tengah segala kekalutan yang mereka alami, tetapi keluarga ini tetap menjadi keluarga yang menjadi penolong bagi umat-umat Tuhan yang ada di jemaat kami. Keluarga ini semakin dekat dengan Tuhan. Dan bahkan sebelum bulan Desember, bulan Oktober atau November, saya mendapatkan satu kabar sukacita. Pak Pendeta, puji Tuhan, untuk tahun 2021, kami ada proyek di Makassar untuk pembangunan hotel di kota Makassar. Luar biasa. Di tengah kecemasan oleh karena pandemi yang ada, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita istirahat yang nyaman, istirahat yang tenang. Dua orang muda ini yang ditinggalkan oleh karena papa dan juga opa yang dikasih karena COVID. Kecemasan boleh terjadi ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka ini dekat dengan Tuhan, maka mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Mereka mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Dan mereka mendapatkan masa depan yang indah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tolong doakan, mudah-mudahan tahun ini Priska ini boleh menikah, segera menikah, dan juga boleh menggapai masa depan yang lebih baik. Saudaraku, semuanya karena Tuhan. Boleh jadi mereka cemas, tetapi ketika mereka dekat dengan Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu yang menyesakkan itu menjadi indah pada waktunya. Mazmur 73:28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Ketika Tuhan baik kepada kita, bagian saudara dan saya adalah, mari kita ceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita ceritakan karya Tuhan. Ada banyak orang yang sementara dihimpit dengan berbagai macam desakan, kecemasan, ketakutan, bahkan ancaman kebinasaan karena dosa. Kita sudah merasakan kasih Tuhan. Mari kita bagikan, ceritakan kepada mereka betapa baiknya Tuhan itu. Agar kita boleh rest in peace, menikmati damai di dalam kehidupan kita. Orang lain pun boleh merasakan hal yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Kita boleh semakin mendekat dengan Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu akan boleh menjadi bagian masing-masing kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin.